Shalom, selamat sore, selamat datang dalam persekutuan ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya yang akan kita laksanakan pada sore hari ini, Selasa 13 Oktober 2020, baik kita yang hadir di gedung gereja di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, untuk kita bersama-sama mengikuti ibadah yang akan kita laksanakan secara live streaming. Adapun susunan acara yang akan kita jalani bersama. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu mars dan himne PWGT. Ketiga, sambutan atau penyampaian dari pengurus. Keempat, ibadah. Dan kelima, penutup. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, saya mengajak kita semua untuk mengucapkan salam PWGT. PWGT pasti lebih baik. Satu kali lagi, PWGT pasti lebih baik. Kita melangkah ke acara yang kedua, menyanyikan lagu mars dan himne PWGT yang akan dipandu oleh Nyonya Veronica Padang. Kepada Ibu dengan kasih disilahkan.
Libatkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. PWGT jayalah, ibarat setangkai mawar, sekuntum melati. Namamu harum semerbak di persada Nusantara. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja. PWGT, Engkau pejuang wanita Gereja Toraja. Menjadi pelayan dan teman sekerja Allah. Kehadiranmu bawa kesejukan bagi semua. Jaya selamanya. Baik, kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu sambutan atau penyampaian dari pengurus yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Ketua PWGT Jemaat Biringkanaya, Nyonya Atta Irene Tumboh. Kepada Ibu dengan kasih disilahkan. Shalom. Yang saya hormati Ibu Pendeta sebagai pelayan firman pada sore hari ini. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus baik yang hadir saat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, dan segenap anggota PWGT Jemaat Biringkanaya yang ada di rumah sedang mengikuti atau menikmati persekutuan yang akan berlangsung pada hari ini. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena
anugerah dan kasih setia Tuhanlah yang memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah bulanan PWGT Jemaat Biring Kanaya yang ketiga. Ini kali yang ketiga kita mengadakan persekutuan bulanan di Jemaat Biring Kanaya. Puji Tuhan, hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya atas nama pengurus menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Pendeta, kepada ibu-ibu pengurus baik yang hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kepada seluruh anggota PWGT Jemaat Biring Kanaya yang sedang mengikuti ibadah virtual saat ini. Demikian juga kepada tim multimedia yang dengan setia mendampingi PWGT dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan secara virtual. Demikian juga kepada seksi kerohanian, pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya yang dengan setia terus mengambil bagian untuk kebersamaan kita dalam ibadah, baik yang sudah berlangsung maupun yang kita akan ikuti bersama-sama pada saat ini. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu PWGT, baik yang bertindak sebagai kantoria, yang juga sudah membawakan atau memimpin lagu, mars, dan himne. Kami ucapkan terima kasih. Dan semua kita yang mengambil bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Juga kepada adik kita yang mengambil bagian di dalam sebagai pianis pada saat ini, kami ucapkan terima kasih. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih lanjut saya ingin menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sedang kita lakukan maupun yang akan kita persiapkan ke depan ini. Ya, kegiatan yang sedang kita lakukan adalah pertemuan-pertemuan bulanan yang hanya seperti ini yang kita bisa lakukan oleh karena pandemi yang tentu kita sudah semua tahu dan kita sudah alami beberapa bulan lamanya. Oleh sebab itu tentu kita berharap keadaan ini akan kita bisa lalui dengan baik, dengan survive karena harapan-harapan kita dan doa-doa kita hanya kepada Tuhan yang akan melepaskan kita dari semua ini. Dan tentu tidak saja dengan retorika seperti juga saya, tetapi mari kita sama-sama sehati, sepikir untuk mendoakan keadaan baik di negara kita maupun secara menyeluruh secara bangsa, sehingga COVID-19 ini boleh jauh daripada kita, sehingga kita boleh bebas, aman dalam beribadah dan melakukan setiap kegiatan-kegiatan kita. Ibu-ibu yang saya banggakan dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kegiatan dalam jemaat kita seperti yang saya katakan tadi bahwa hanya pertemuan bulanan seperti ini. Dan tentu juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah kita terus lakukan, yaitu salah satunya adalah pengumpulan persembahan dari kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan kita ibu-ibu dari pengurus dan semua anggota jemaat. Mari kita tekun memberi dengan sukacita dan harapan kami kita tidak akan berkekurangan dalam memberi, tetapi Tuhan akan terus memberikan apa yang kita sudah beri dengan sukacita. Tuhan akan membalas dengan baik dan berlipat ganda. Jadi ibu-ibu, saya mohon kita semua pengurus-pengurus di kelompok, khususnya koordinator, untuk terus bersosialisasi atau menginformasikan, berkoordinasi dengan ibu-ibu di kelompok untuk terus dapat setia dan memberikan persembahan ini untuk dapat kita gunakan dalam persekutuan kita. Ibu-ibu yang saya banggakan dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kegiatan kita juga sebenarnya ini akhir-akhir kepengurusan. Ya, mungkin ke depan pengurus akan membicarakan bagaimana caranya untuk kita melakukan rapat-rapat, apakah itu rapat koordinasi, apakah itu rapat pengurus dan lain sebagainya. Ini untuk mempersiapkan ya sidang ke depan, karena sesuai dengan
rancangan ya sesuai dengan periode kita kepengurusan ini akan berakhir pada bulan Desember. Jadi kalau dipikir ini sudah tidak lama lagi waktunya. Jadi mari ibu-ibu kita mempersiapkan itu. Kalau ada rencana-rencana itu, mari dengan sukacita kita mendukung. Ibu-ibu yang saya banggakan, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa ada tugas khusus dari PWGT Klasis Makassar bahwa pada bulan November kita akan menjadi penghimpun untuk pertemuan bulanan Klasis Makassar. Karena pada bulan Mei kebetulan kita tidak dapat melaksanakannya karena pada saat itu baru mulai ya corona baru sedang gawat-gawatnya. Jadi pada kesempatan ini pengurus Klasis meminta kepada kita untuk mengambil bagian pada bulan November dan surat permohonan itu sudah disampaikan kepada PMG. Dan tentu PMG juga akan merespon ini dengan baik. Dan ibu-ibu mari kita juga semua yang akan bertugas atau mengambil bagian dengan penuh sukacita menyambutnya. Dan di dalam perbul ini kita akan bertindak sebagai penghimpun dan sekaligus akan membawakan puji-pujian dan puji-pujian dalam hal ini sebagai paduan suara dan pembicaranya atau pengkhotbahnya Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang dan penghimpun adalah Ibu Lili Andi Liling. Ya, jadi ini sebagai informasi kepada kita semua supaya kita bersiap-siap untuk itu. Saya kira ini yang saya dapat sampaikan, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya perlu sampaikan bahwa kenapa saya tidak pakai masker. Karena ini walaupun ya protokol kesehatan tetapi saya lihat kalau orang berbicara itu mengeluarkan masker. Kecuali kalau ada orang di samping kita baru kita menggunakan. Ya, jadi kalau kita berbicara dan jauh daripada orang kita bisa mengeluarkan masker. Dan sesudah itu kita menggunakannya kembali. Saya kira itu sekedar informasi. Terima kasih untuk perhatian kita dan kebersamaan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, shalom. Saya undang kita berdiri dan kita mengucapkan salam PWGT. Salam PWGT. PWGT pasti lebih baik. Sekali lagi, PWGT pasti lebih baik. Terima kasih, selamat sore. Ya, kita masuk ke acara yang keempat, yaitu ibadah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di gedung gereja di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, mari kita persiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk masuk dalam ibadah syukur bulanan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang, STH. Dan untuk memulai ibadah, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita melakukan pujian datang ke hadirat Tuhan. Sambut hadir
Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Silakan duduk kembali. Marilah kita bermazmur dengan dituntun Mazmur pasal 84. Mazmur pasal 84 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur pasal 84 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-13. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur karena merindukan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Apabila melintasi lembah Baka, mereka berjalan makin lama makin kuat. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Ia tidak menahan kebaikan. Ya Tuhan semesta alam. Amin. Alangkah indah bagiku, ya Tuhan, kediaman-Mu. Alangkah indah bagiku, ya Tuhan, kediaman-Mu.
Mari kita persiapkan firman Tuhan pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami di sore hari ini. Tuhan kembali memperkenankan bagi kami semua sebagai umat ketebusan-Mu dalam persekutuan wanita gereja Toraja di Jemaat Biringkanaya untuk melakukan ibadah syukur bulanan edisi bulan Oktober pada saat ini. Sekalipun ibadah yang kami lakukan masih dalam bentuk virtual, tetapi kami percaya Tuhan bahwa semuanya ini di dalam campur tangan-Mu boleh berjalan dengan baik, dan biarlah semuanya sungguh akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Di tengah-tengah persekutuan yang kami alami bersama saat ini Tuhan, firman-Mu akan menjadi bahagian kami bersama. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah setiap kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus Tuhan jugalah yang akan senantiasa memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ampunkanlah dosa kami ya Tuhan, dan berfirmanlah, karena kami umat-Mu telah sedia mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi?
tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa setia mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Anugerah terindah. Tema perenungan kita pada sore hari ini, di tengah-tengah persekutuan yang kita alami sebagai PWGT di Jemaat Biringkanaya. Anugerah terindah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada dasarnya semua manusia pasti senang mendapatkan hadiah. Seperti itu ya Ibu-ibu. Pasti kita semua senang kalau dapatkan hadiah. Apalagi ketika hadiah tersebut kita dapatkan, kita terima pada hari-hari istimewa. Mungkin pada hari ulang tahun, hari pernikahan, ya mungkin pada saat ibu-ibu menyelesaikan studinya beberapa puluh tahun yang lalu, ya beberapa puluh tahun yang lalu ya berarti agak lama-lama nih. Ya. Ketika wisuda, pasti senang sekali kalau dapat hadiah, apalagi kalau satu ikat bunga mawar, pasti dia ingat-ingat nih itu, luar biasa istimewanya. Kita bahagia juga mendapatkan hadiah ketika hari Valentine, coklat. Hadiah menjadi sebuah hal yang indah kita terima pada hari-hari tertentu atau hari-hari istimewa dalam kehidupan kita. Bahkan tidak jarang kalau berbicara hadiah, ada biasa orang bilang, mau kak saya dikasihkan hadiah yang seperti ini. Lama ikutan anak laku kita inde na gereja teh. Kira-kira hadiah apa yang ibu-ibu inginkan dapatkan saat ini? Paling diangan-angan, dicita-citakan. Elek Kabu Met. Mak kode alis bang hari tubuh Meti. Ya. Hadiah apa rakato? Mi kamali lu. Corona berlalu. Ya, hilangkan corona. Ladi dia mau rakatu corona. Ya. Siapa tahu lah murai duka kimale ma ade mau hentikan tuh corona. Ya tidak bisa ya. Apa kata ibu-ibu? Ibu Vero. Ya, berlibur dengan keluarga. Apalagi sudah lama sekali ini masa pandemi tidak keluar-keluar, di rumah terus. Ada orang yang malilu sekali di rumah, bosan di rumah. Istilah anak muda dia katakan sudah bete katanya di rumah. Hadiah-hadiah istimewa yang dirindukan selalu saja berhubungan dengan segala sesuatu yang kerinduan kita akan mendatangkan kebahagiaan. Itu ukuran dalam dunia.
Tetapi sadarkah Bapak Ibu saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan beriman kita kepada Kristus, kita mendapatkan hadiah yang luar biasa. Kalau tadi kita katakan yang kita harapkan hadiah terindah saat ini ialah masa pandemi ini selesai. Corona hilang dari kehidupan kita. Kita rindu untuk mendapatkan hadiah yang istimewa, mendapatkan kesempatan berlibur dengan anak-anak, dengan keluarga, apalagi mungkin selama ini anak-anak pergi merantau jauh. Ya. Susah sekali mendapatkan waktu yang indah untuk lalu berkumpul bersama. Atau masa-masa pandemi sekarang ini susah sekali untuk keluar. Seandainya bisa keluar, rekreasi harapannya. Dalam kehidupan beriman kita kepada Kristus, hadiah terbesar yang kita terima ialah keselamatan. Ya, keselamatan. Keselamatan adalah sebuah hadiah yang indah yang Tuhan rancangkan dan telah Dia nyatakan dalam perjalanan kehidupan beriman kita. Tidak main-main Bapak Ibu saudara-saudara. Hadiah keselamatan ini Allah berikan kepada kita, anaknya sendiri yang Dia utus datang bawa ke dalam dunia. Jauh-jauh Dia datang bawa, meninggalkan kemuliaannya di sorga, datang ke dalam dunia, bawakan kita hadiah yang indah, yaitu keselamatan. Hadiahnya tidak main-main lagi Bapak Ibu. Kalau hadiahnya biasanya dibungkus dengan kertas kado yang cantik, kalau Valentine itu selalu identik dengan love-love, pink-pink. Ya. Mungkin juga hadiah yang indah kalau Natal itu selalu warnanya cerah, kalau bukan hijau pasti merah atau kuning. Pokoknya cantik, ada pita-pitanya. Hadiah yang dibawa oleh anak tunggal Allah bagi dunia ini, bagi kita semua, bukan terbungkus dengan sebuah kertas kado yang indah, tetapi melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Dirinya sendiri Dia korbankan. Ini hadiah terbesar. Nyawanya Dia korbankan untuk kita. Mungkin kita tidak berpikir tadi, hadiah yang saya rindukan sekarang adalah keselamatan, betul-betul saya nikmati seutuhnya dalam perjalanan kehidupanku. Karena kita berkutat dengan pergumulan saat ini, masalah pandemi. Kita berkutat dengan persoalan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, yang terlihat oleh mata kita. Kita mau mengharapkan hadiah yang bisa membuat kita bahagia dalam dunia ini. Tetapi hadiah yang paling utama ialah berbicara keselamatan. Bagian pembacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengisahkan tentang seorang yang bernama Nikodemus. Dia adalah seorang Farisi. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia malam-malam datang kepada Yesus. Ada apa? Loh kok harus malam-malam? Biasanya orang bertamu senang kalau tidak gelap-gelap ya, karena kalau dulu kan tidak ada mobil. Dulu itu orang selalu jalan kaki. Bayangkan kalau jalan kaki baru tidak ada senter. Senter dulu mungkin juga zamannya Tuhan Yesus belum ada senter. Yang ada obor. Bayangkan harus berjalan pergi mendapatkan Yesus malam-malam. Nikodemus pergi sembunyi-sembunyi ketemu dengan Yesus. Kenapa? Karena dia tidak mau dilihat oleh orang banyak. Bayangkan dia orang Farisi, pemimpin agama Yahudi yang notabene membenci Yesus. Dia sembunyi-sembunyi. Dia tidak mau dilihat oleh orang banyak. Padahal dalam hatinya dia rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Kerinduan yang luar biasa dinyatakan Nikodemus dalam bagian pembacaan kita. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Masih ada sesuatu yang agak miring sedikit disampaikan oleh seorang Nikodemus. Dia melihat Yesus sebagai guru, sekalipun dia katakan diutus oleh Allah. Dia masih dibutakan oleh segala sesuatu yang dia terima dan dia ajarkan selama ini, seorang pemimpin agama Yahudi. Gengsi dong mengakui Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Bayangkan kita ini pemimpin agama Yahudi yang pengikut-pengikutnya membenci Yesus pada saat itu. Dan lalu Yesus mengatakan, ya orang tidak akan bisa selamat kalau dia tidak dilahirkan kembali. Dia tidak akan pernah bisa diselamatkan kalau dia tidak dibaptis dalam air dan roh. Dia tidak akan bisa diselamatkan kalau dia tidak percaya kepada anak tunggal Allah.
Siapa anak tunggal Allah itu yang sementara berbicara dengan Nikodemus pada saat itu? Mata hatinya Nikodemus masih dibutakan saat itu. Makanya dia katakan, bisakah orang itu dilahirkan kembali kalau dia sudah tua? Tidak mungkin, masa dia mau masuk ke dalam rahim mamanya kembali untuk dilahirkan? Tidak masuk akal. Dia masih dibutakan oleh segala sesuatu yang membuat dia tidak mau menerima Yesus seutuhnya sebagai Mesias yang dijanjikan. Padahal Yesus adalah hadiah yang terbesar bagi dunia ini, hadiah yang terindah yang dikaruniakan Allah bagi kita semua. Itu zaman dahulu pada masanya Yesus. Nikodemus masih malu-malu kucing untuk mengakui Yesus sebagai hadiah yang terbesar. Dia masih mengatakan Yesus itu hanya sekedar guru. Dia tidak mau mengakui Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dia tidak mau mengakui Yesus sebagai anak tunggal Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mau membuka hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita untuk percaya Yesus dalam hidup ini? Mungkin kita bertanya, apa maksudnya Ibu Pendeta mengikutan susi itu sarani mau aku pirang puluh tahun mau mendadi to sarani mangka mau dijok. Bukan mandi di rumah ya, tetapi dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sarani mau aku di Tirojo administrasi gereja, kau tertera namaku sebagai satu anggota jemaat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kau tahu kan, kita orang Kristen, orang yang secara identitas dikatakan orang-orang di luar sana pengikut Yesus. Tetapi sungguhkah kita sudah percaya Yesus itu sebagai anak tunggal Allah, Mesias yang dijanjikan, yang di dalamnya kita memperoleh keselamatan yang sesungguhnya? Ini masih sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan lebih jauh. Karena berbicara percaya kepada Yesus bukan hanya sekedar kita percaya melalui mulut, tetapi percaya kepada Yesus itu lebih kepada sebuah tindakan nyata yang kita perlihatkan melalui perbuatan. Betul bahwa seluruh hidup kita ini dikuasai oleh Allah di dalam Yesus Kristus, mengikuti keteladanannya Yesus. Memang bukan sebuah perkara mudah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apalagi dalam masa-masa pandemi saat ini. Banyak saja tantangan-tantangan yang kita hadapi, banyak saja pergumulan yang kita rasakan. Banyak hal yang seringkali membuat kita dalam perjalanan kehidupan beriman ini lalu harus betul-betul memikul salib yang berat oleh karena mengikuti Yesus. Kalau perenungan kita minggu ini, mudah-mudahan ibu-ibu PWGT masih ingat tema mingguan Gereja Toraja. Mikir oleh siapa raka ibu-ibu? Semoga saja ya, hidup dalam kemurahan ya Allah. Kalau percaya kepada Yesus berarti kita diarahkan untuk senantiasa hidup dalam kemurahannya Allah. Menyadari bahwa kita bisa menikmati kehidupan karena kemurahannya Allah. Karena itu kita dipanggil untuk senantiasa menyatakan apa yang Allah telah nyatakan. Bukan perkara mudah ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan untuk lalu senantiasa hidup dalam kemurahan Allah. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada saja hal yang akan kita jumpai. Tetapi percayalah, Allah sungguh mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dalam segala keberadaan hidup kita, kita senantiasa diajak untuk tetap bersandar sepenuhnya hanya kepada Dia. Kalau tadi kita katakan yang kita mau hadiah kita terima saat ini A, B, C, D dalam kehidupan kita, tidak masalah, tidak salah itu. Itu kerinduan kita. Tetapi saat ini kita diajak untuk menyadari bahwa hadiah yang terindah, anugerah yang terindah yang sudah kita nikmati ialah karya penebusan di dalam Kristus Yesus. Dan sebagai orang-orang yang sudah menerima hadiah yang terindah, hadiah yang luar biasa itu, kita dipanggil untuk senantiasa menyatakan rasa syukur. Kalau kita dapat hadiah biasa dari orang-orang yang kita harapkan memberikan hadiah, kalau hari Valentine dikasihkan coklat sama pasangannya, apa biasa mimi poka adalah pasangan mi ibu-ibu. Terima kasih. Ya ke jawaban aku pasti nak kamu terima kasih sayang, tapi ya keden biasa masih siri. Ya. Pasti ada ucapan terima kasih yang lalu memperlihatkan bahwa kita sungguh-sungguh merasakan bahagia menerima itu.
Nah lalu bagaimana ketika kita sudah mendapatkan hadiah terindah dari Tuhan, keselamatan? Sudahkah juga dengan muka yang berseri-seri kita dengan tulus hati mengatakan kuresumanga apuang? Kalau berseri-seri senyum-senyum berarti lahir dari dalam hati ya. Ya karena kalau yang tampakan dari luar saja baru tidak dari dalam hati itu sementara ji adanya ya. Kita yang monatira tahu ko cemburu tom itu lindona. Kalau tidak dilihat oleh orang, dia tidak akan menyatakan rasa syukurnya. Batu apa siamu napogau. Tetapi kalau lahir dari dalam hati, dimanapun dan dalam keadaan apapun, dia akan menyatakan rasa syukurnya. Bukan hanya untuk dilihat oleh orang. Nah karena itu marilah ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, baik dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita senantiasa menyatakan rasa syukur kita atas anugerah terindah yang Tuhan telah nyatakan dalam karya penebusan Yesus Kristus. Luar biasa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengutus anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat menikmati anugerah terindah dari Tuhan, keselamatan itu sendiri. Selamat hidup dalam kemurahan Allah, bersandar sepenuhnya hanya kepada Dia. Kita percaya dalam tuntunan Roh Kudus kita akan dikuatkan dan dimampukan melakukan firman Tuhan, menyatakan ungkapan syukur kita dalam segala hal melalui kata dan perbuatan kita atas segala berkat anugerah terindah yang Ia telah nyatakan bagi setiap kita. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari PWGT Jemaat Biring Kanaya. Disilahkan.
Terima kasih persembahan pujian dari PWGT Jemaat Biring Kanaya. Kita akan menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Dan marilah kita menyatakan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita. Dan sambil kita menyatakan persembahan syukur, kita menyanyi dari NKB 181 bahagian A. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, kami alami dalam perjalanan kehidupan ini yang Engkau boleh karuniakan bagi kami semua. Kami sungguh bersuka cita dan bersyukur ya Tuhan, bahwa sekalipun masih dalam masa pandemi COVID-19, tetapi Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan pada sore hari ini untuk kembali boleh menikmati perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan, melalui ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biring Kanaya edisi bulan Oktober saat ini. Kami boleh diperjumpakan melalui persekutuan yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala yang boleh kami lakukan melalui ibadah syukur bulanan sore hari ini, semuanya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Firman-Mu telah kami dengarkan dan renungkan bersama ya Tuhan. Mampukan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan telah menganugerahkan bagi kami semua hadiah yang terindah, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Engkau sendiri ya Yesus telah datang ke dalam dunia ini, mengorbankan diri-Mu bagi kami semua, menjalani penghukuman di salib di atas bukit Golgota demi kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk semuanya, dan biarlah kami senantiasa hidup dalam rasa syukur atas anugerah terindah yang Engkau boleh nyatakan bagi kami semua. Biarlah rasa syukur kami itu sungguh boleh kami nyatakan
melalui sikap hidup yang senantiasa berkenan kepadamu, senantiasa hidup setia di dalam iman kami kepada Engkau ya Yesus, dimanapun kami berada, bahkan dalam situasi apapun yang kami hadapi. Kami pun bersyukur bahwa melalui kesempatan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh menyatakan tanda syukur melalui persembahan. Ya Tuhan, biarlah Engkau sungguh berkenan atas persembahan syukur yang boleh kami nyatakan bersama pada saat ini. Dan ajarlah kami mempergunakan dengan baik untuk pelayanan di tengah-tengah persekutuan yang Engkau karuniakan bagi kami semua, PWGT Jemaat Biringkanaya di tempat ini. Bahkan segala berkat Tuhan yang masih ada dalam kehidupan kami semua, biarlah kami pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam menjalani kehidupan yang Tuhan perkenankan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau telah mengutus setiap kami hamba-hamba-Mu untuk mengangkat pelayanan dalam ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya pada sore ini. Terus berkati semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan, yang telah mendukung lancarnya ibadah syukur bulanan pada saat ini. Semua ibu-ibu yang boleh mengangkat pelayanan dan juga tim multimedia yang telah bersama-sama dengan kami di dalam menyatakan pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami semua Tuhan tetap dikaruniakan kesehatan dan semakin dimampukan untuk mengangkat pelayanan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Ya Allah kami yang sungguh baik dan penuh kasih, kami saat ini menyatukan hati berdoa bagi beberapa di antara kekasih-kekasih kami jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam pergumulan oleh karena sakit. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Alex Patadungan yang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, Bapak Paulus Pamanda dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Nyonya Mariana dirawat di rumah, Bapak dan Ibu Saranga di rumah, anak kekasih Fani dalam proses pemulihan di rumah pasca operasi beberapa hari yang lalu, Opa Nelson yang dirawat di Rumah Sakit Marampa di Toraja, adik dan om dari Nyonya Suryaningsi Paseru yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar dan juga dirawat di Rumah Sakit Lagaligo Palopo, ayahanda dari Nyonya Wani Tupabiri yang dirawat di Toraja dan om yang dirawat di Baru. Bahkan juga kekasih kami Nyonya Magdalena Manase Randan, istri dari hamba Tuhan Bapak Pendeta Manase di tempat ini, yang juga dalam kelemahan tubuh di rumah. Bahkan mungkin masih ada di antara jemaat Tuhan yang lainnya yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka semua dalam setiap perawatan yang diterima, baik oleh tim medis maupun oleh keluarga. Sehingga melalui kesemuanya Tuhan, berkat kepulihan boleh mereka nikmati dan boleh mereka alami dalam kehidupannya. Kami berdoa bagi orang tua kekasih kami, Ibu Elizabeth Bulo, yang saat ini Tuhan dalam persiapan menjalani operasi mata. Tuhan persiapkan kekasih kami ini dalam menjalani operasi pada waktu yang akan ditentukan ke depan. Biarlah ya Tuhan dalam campur tangan-Mu, operasi ini boleh berjalan dengan lancar dan hamba-Mu ini Tuhan boleh menikmati kepulihan yang kami percaya berasal daripada-Mu. Juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam duka cita, keluarga besar Ibu Malino Paranduk dan juga keluarga besar dari Ibu Deice Sanda atau mamanya Susan yang berduka oleh karena ibunda kekasih Engkau panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga. Kuatkan dan hiburkan kekasih-kekasih kami ini dalam menghadapi duka cita ini ya Tuhan. Biarlah di dalam iman kepadamu ya Yesus, kekasih-kekasih kami ini tetap teguh di dalam iman pengharapan kepadamu, meyakini bahwa di balik semua yang Tuhan nyatakan, Tuhan punya rancangan yang pasti akan mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami yang menaruh harap hanya kepadamu. Dan Tuhanlah yang akan terus memampukan kekasih-kekasih kami ini dalam menjalani dan menghadapi duka cita ini Tuhan. Ya Allah kami, Engkau terus memberkati kehidupan persekutuan
PWGT di Jemaat Biringkanaya di tempat ini, segenap pengurus, penasehat, dan juga semua anggota PWGT. Biarlah kami semua senantiasa sehat dan dikaruniakan kekuatan, hikmat dari Tuhan, menjalani berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan, baik itu di tengah-tengah keluarga, pekerjaan di kantor, segala usaha-usaha yang Tuhan percayakan, dan juga terlebih Tuhan pelayanan di tengah-tengah persekutuan ini. Biarlah ya Tuhan kami senantiasa boleh bergandengan tangan, senantiasa sehati sepikir, seia sekata, dalam menyatakan berbagai bentuk pelayanan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Ya Allah kami, Engkau memberkati senantiasa bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Karuniakan hikmat sehingga boleh melaksanakan segala tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini Tuhan, berkatilah kami semua, berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami boleh tetap sehat dan terus dimampukan untuk menjalani hidup ini, sekalipun dalam berbagai keterbatasan oleh karena masa pandemi, dan mampukan kami Tuhan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, untuk senantiasa memutuskan mata rantai penyebaran virus ini Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan datang terlambat dalam kehidupan kami. Tuhan akan menyatakan itu tepat pada waktu yang Tuhan tentukan sendiri. Ya Tuhan, hidup kami seutuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah boleh kami jalani seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah syukur kami Tuhan, ini doa dan seruan kami. Semuanya ini kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup, bahkan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri. Marilah kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama.
Yesus termulia di atas segala nama. Orang di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Demikian ibadah kita pada sore hari ini, ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya, dan atas nama pengurus dan ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, kami menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang STH, dan juga kepada kita semua yang hadir. Kami juga mengucapkan terima kasih terlebih khusus kepada semua yang sudah bertugas pada sore hari ini, kantoria, pianis, dan kita semua yang sudah mengambil bahagian, dan terlebih khusus kepada tim multimedia yang sudah mengangkat pelayanan pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran kita. Sampai jumpa di bulan depan di ibadah syukur bulanan pada bulan November akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku